Innal hikmata wa faslal khitab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan wa taufiqan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'. Amma ba'd. Ibu, bapak, jamaah pengajian Kopi Ngaji yang kami hormati dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan pagi hari yang indah ini dengan aktivitas terbaik, yaitu sama-sama kita niatkan untuk bertolabul ilmi sekaligus bersilaturahmi. Afdhalul ibadah ba'dal faridah talabul ilmi. Seutama-utama ibadah setelah ibadah kita yang fardu adalah bertolabul ilmi, karena bertolabul ilmi tidak mengenal batas usia. Bertolabul ilmi tidak mengenal kata pensiun. Nih guru-guru kami sudah pensiun ternyata. Karena minal mahdi ilal lahdi. Apalagi yang akan kita pelajari ilmu akidah. Yang akan kita pelajari adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan wasilah yang akan mengantarkan kepada amal soleh. Ilmu tidak boleh hanya menjadi wawasan, tidak boleh hanya menjadi wacana, tapi ilmu harus melahirkan amal. Ilmu harus melahirkan kebaikan dan kebermanfaatan. Bersyukurlah kita apabila amal kita selalu didasari oleh ilmu. Andaikan kita terapkan ini dalam hidup kita, maka nasihat guru-guru kami Bapak Ibu ini akan mempercepat ilmu yang akan sampai kepada kita. Berusahalah untuk mengilmui amal yang kita kerjakan, sekaligus berusaha mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Man amila bima alima, siapa yang mengamalkan ilmu yang ia dapatkan, yang ia ketahui, allamahullahu ilman lam ya'lam, Allah akan mengajari ilmu baru yang belum ia ketahui. Kalau ilmu kita kok tidak bertambah, dari dulu kok cuman itu saja yang kita ketahui, mungkin belum kita amalkan. Lawang yang kemarin saja belum diamalkan, mau masa minta tambah lagi. Karena Bapak Ibu, kita bersemangat, apalagi kita akan mempelajari ilmu penting, yaitu tentang akidah Islam. Ilmu untuk mengenal Allah ini sangat penting dalam kehidupan kita. Man kana billahi a'raf kana bihi akhwaf. Siapa yang semakin mengenal baik tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan semakin takut, maka ia akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali ibadatihi atlab, dan dia akan semakin bersemangat dalam beribadah.
wa limaksiyatihi ab'ad, dan dia akan semakin menjauhkan diri dari kemaksiatan jika memang benar ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan kita pelajari di pagi hari ini Bapak Ibu, tentang perkara-perkara yang bisa menggerus keutamaan, kemurnian akidah kita. Yang pertama harus kita sepakati bahwa keyakinan Islam sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini, yang namanya keyakinan itu bisa tergerus karena ada beberapa sekte. Kalau kita belajar mendalam mungkin nanti akan mendapati banyak hal. Oh, ternyata ada sekte-sekte tertentu yang mereka tidak percaya kalau keyakinan itu bisa berubah. Misalkan ada Murji'atul Jahmiyah, mereka nggak percaya kalau iman itu bisa hilang. Sekali punya iman maka tidak akan hilang, meskipun dia melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak iman itu sendiri. Pokoknya iman tidak berubah, tetap 100%. Sementara nasihat Rasulullah SAW dan menjadi keyakinan kita sebagai umatnya bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, wa yanqus, dan bisa turun. Yazidu bitta'ah, akan semakin naik ketika kita melakukan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan akan menjadi semakin surut kalau kita melakukan kemaksiatan. Bukankah Bapak Ibu kita rasakan bersama saat kita hadir di majelis ilmu semacam ini, semangat iman itu sangat tinggi sekali. Rasa-rasanya pengen segera pulang, pengen segera sholat duha. Rasa-rasanya pengen segera pulang, pengen membaca Al-Quran, pengen terus menggali ilmu. Tapi begitu pulang nanti banyak hal-hal yang lainnya, banyak hal-hal yang bisa terkadang merupakan perkara-perkara manusiawi, yang merupakan hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Karenanya Bapak Ibu, iman itu bisa naik dan turun sebagaimana amal seseorang. Puasa, sholat, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya, ada mubtilatnya, ada hal-hal yang bisa membatalkannya. Maka keimanan kita itu juga bisa berkurang. Kalau dalam sholat ada mubtilatus sholat, ada mubtilatus siyam, pembatal-pembatal sholat, pembatal-pembatal puasa. Dalam akidah kita ada hal-hal yang merupakan nawaqidul iman, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Para ulama secara umum membagi pembatal keislaman itu menjadi dua macam. Yang pertama, nawaqidul kulli, pembatal secara keseluruhan. Ini sebagaimana adanya kufur akbar, adanya syirkul akbar, syirik besar, adanya nifaq akbar, kemunafikan yang besar. Ini merupakan pembatal-pembatal keislaman. Tapi ada juga yang pembatal-pembatal yang sifatnya bukan keseluruhan, tetapi nafyul kamal, dia menggerus saja, tidak sampai hilang tetapi berkurang. Ini akan banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kufur akbar, syirkul akbar, nifaq akbar, insya Allah
tidak ada di kehidupan kita, insya Allah Bapak Ibu. Kita bukan penyembah berhala, kita tidak menyembah matahari, kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala terang-terangan. Kita juga bukan orang-orang munafik yang munafik i'tiqadi, karena munafik ada dua macam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka, di neraka yang paling dasar, yang paling panas. Kalau surga ada darajat bertingkat-tingkat, semakin tinggi semakin mulia. Kalau neraka ada darokat, tingkatan ke bawah, semakin bawah semakin sengsara. Nah, innal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah, keraknya yang paling payah. Tapi munafik di sini adalah orang-orang munafik secara i'tiqadi, keyakinan munafik, ikut sholat bersama Nabi, tapi hatinya tidak beriman kepada Allah. Dohirnya mereka beriman, tapi hatinya tidak beriman. Ini munafik yang i'tiqadi. Adapun munafik yang sifatnya amali, itu tidak sampai menghapuskan keimanan, hanya mengerus coba itu. Ada 4 tanda yang sering kita dapati yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ayatul munafiki salasun, tanda kemunafikan ada 3. Idza hadasa kadaba, apabila berkata sering berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, diberi amanah berkhianat. Dalam riwayat yang lain, arba'ul khisal yang 4 adalah wa idza khasama fajaro, apabila dia bermusuhan atau dia bertengkar, dia akan berlaku curang, culas, atau dia melampaui batas. Bukankah 4 hal ini ada dalam kehidupan kita? Mungkin seberapa persennya ada? Berbicara dusta, kemudian dipercaya berkhianat, berjanji mengingkari. Pak, makanya hadir nggih, insya Allah. Insya Allah, tapi kok Pak datang-datang ya. Wa idza khasama fajarun, apabila dia bertengkar, dia berlaku curang. Tetapi alhamdulillahnya Bapak Ibu, ini tidak sampai menghapuskan keislaman. Tapi jangan diremehkan yang kecil-kecil ini. Karena kalau kita baca syairnya Ibnul Muhtas itu, la tahqiranna shaghiratan, jangan kita meremehkan dosa-dosa kecil. Fa innal jibala minal hasad, karena sesungguhnya gunung itu juga dari kerikil. Batu, kerikil, tanah yang bertumpuk-tumpuk jadi gunung juga. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi buncit, Pak. Menjadi bukit, saking banyaknya. Karena sesuatu yang kecil, yang remeh, tidak boleh kita remehkan. Lal kabair ma'al istighfar, tidak ada itu dosa besar jika ditutup diakhiri dengan istighfar, taubat kepada Allah. Wala saghair ma'al istimrar, tapi juga tidak ada dosa kecil, cuman dosa kecil kok, cuman ringan kok. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, ini juga akan bisa menjadi besar. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, orang-orang munafik di zaman Nabi itu mereka luar biasa.
berdustanya. Jadi ternyata jangan meremehkan perkataan dusta, karena dusta ini lama-lama akan terlatih, terbiasa, dan lama-lama akan menjadi ahli. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, Bapak Ibu silakan nanti buka di surah At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahadallah. Di antara orang-orang munafik itu ada yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Sebagian orang-orang munafik itu ada yang berjanji kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau karuniakan kepada kami harta, kemuliaan, kemudahan, lana soddaqonna, kami akan bersedekah, walanakunanna minas sholihin, dan kami akan menjadi orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia kepada mereka, diberikan kekayaan, diberikan kemudahan, ternyata bakhilu, mereka justru malah pelit. Bakhilu bihi wa tawallau, sudah pelit, wa hum mu'ridun, berpaling, ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Tawallau wa hum mu'ridun, berpaling, ingkar dari Allah. Padahal tadi berjanji, ya Allah, kalau saya kaya, saya akan berinfak. Kalau saya punya ilmu, saya akan beramal. Tapi ternyata itu adalah kedustaan yang terlatih. Apa dampaknya? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah akan berikan, tampakkan, dihukum oleh Allah dengan kemunafikan yang ada dalam hati mereka, ila yaumin yalqaunahu, sampai hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kiamat orang itu semakin kekal kemunafikannya. Bima akhlafullaha ma wa'aduh, karena mereka telah mendustakan, menyelewengkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, meskipun kecil, jangan kita remehkan. Sekaligus menjadi pelajaran Bapak Ibu, ternyata untuk bersedekah itu tidak harus menunggu kaya. Untuk beramal itu tidak harus menunggu jadi hebat. Seberapapun yang bisa kita sedekahkan, ya kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita punya keinginan untuk beramal, segera lakukan sebelum setan membelokkan ke tempat yang lainnya. Karena kalau niat, setan pintar Bapak Ibu, tidak akan pernah rela kita beramal. Begitu kita punya niat, entar aja, masih lama, baru adzan kok, belum qomat. Nanti kalau qomat masih rakaat pertama, Pak. Nah terus setan akan menunda-nunda sampai tahu-tahu sudah selesai sholatnya. Begitu ada keinginan berbuat baik, segera lakukan, segera wasariu tadi, bersegera untuk menyambut rahmatnya Allah. Jangan ditunda-tunda, karena menunda itu adalah salah satu trik tipu daya setan untuk mengelabui kita. Nanti dan akhirnya tidak pernah dilakukan. Apa saja Bapak Ibu di antara perkara-perkara kecil itu yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering muncul? Kalau yang namanya syirik itu menjadikan Allah sebagai sekutu,
anta ja'alullaha niddan wa huwa khalaqaka. Saya ingat pelajaran di mualim Bapak Ibu. Syirik itu adalah anta ja'alullaha niddan wa huwa khalaqaka. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Ada sekutu lain. Padahal Allah yang telah menciptakan kita, padahal Allah yang memberi rizki kepada kita, padahal Allah yang mengkaruniakan kebaikan untuk hidup kita. Tapi kita masih menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syirik. Karena Allah harus ditauhidkan. Karena hanya memang Allah yang pantas untuk ditauhidkan. Tidak boleh ada yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam 4 hal. 1. Dalam urusan niat. Yang kedua, dalam urusan cinta. Yang ketiga, dalam urusan ketaatan. Yang keempat, dalam urusan doa. Kalau diperhatikan, orang-orang kafir jahiliyah di zaman dulu, mereka itu kalau ditanya kenapa kok menyembah berhala, mereka menjawab mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala kok. Kami itu menyembah berhala itu hanya untuk bertakarub kepada Allah melalui jalan berhala-berhala itu. Karena dulunya adalah Wat, Suwa, Yahus, Nasr. Itu orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh yang kemudian mereka wafat secara bersamaan. Kemudian iblis hadir menipu manusia. Udah kita beri penghargaan kepada orang-orang soleh ini, ya kita buatkan prasasti, dibuatkan patungnya untuk mengenang jasa-jasa mereka. Generasi berganti, tidak ada yang mengilmui, tidak ada yang mengingatkan, akhirnya lama-lama disembah. Karena ini orang soleh diharapkan nanti bisa menjadi perantara antara wasilah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal niat, dalam hal cinta, dalam hal taat, dalam hal doa. Makanya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya. Ini karena cinta yang utama harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diduakan dengan yang lainnya. Apa saja Bapak Ibu hal-hal yang masuk dalam kategori syirkul asghar, syirik kecil? Syirik riya, betul Pak. Riya termasuk perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi. Yang sangat dikhawatirkan Nabi adalah asyirkul asghar, syirik kecil, yaitu riya. Apa itu syirik kecil? Di antaranya riya. Ingin dilihat baik, ingin didengar kebaikannya, sum'ah. Sengaja Bapak Ibu membalas WA-nya nanti jam 3:30. Padahal sudah sejak malam, nanti dibalasnya 3:30. Ternyata ahli tahajud. Karena baru sempat untuk membalas setelah sholat malam misalkan. Ingin menunjukkan kebaikan, ingin didengar baiknya. Maka riya, sum'ah itu perkara-perkara yang bisa menggerus keimanan kita. Sholat itu kalau ada seseorang yang sangat dihormati, ada calon mertua, ada orang-orang yang spesial dalam hidupnya, bacanya panjang-panjang, bacanya sangat tartil. Tapi begitu sholat sunnah sendiri,
Inna a'toina. Kulhu. Harusnya ini kita pelihara dengan baik. Keimanan kita jangan dinodai dengan yang namanya riya maupun sum'ah, karena ini bisa merusak amal kita. Wa may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, faqad habita amaluhu, maka amalnya akan hangus. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Hati-hati dengan kesyirikan, hati-hati dengan ingin mendapatkan pujian dari manusia, karena mereka yang memuji kita di dunia ini, Bapak Ibu, tidak mampu memberi pahala kita di akhirat. Mereka yang menyanjung kita tidak mampu memberi pahala di akhirat kelak. Apalagi kok hidupnya itu ingin mendapatkan ridho manusia. Nasihat Imam Syafi'i betul-betul penting, Bapak Ibu. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita agar hati kita itu lebih tenang. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, ingin dicintai seluruh manusia, merupakan tujuan yang tidak mungkin pernah tercapai. Gak mungkin, Pak Bu, semua orang cocok dengan kita. Gak mungkin. Ada yang senang, ada yang gak suka. Itu pasti. Maka menginginkan semua orang mencintai kita, itu tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Waridallah ghayatun la tudrak. Sementara ridhonya Allah itu tujuan yang tidak selayaknya ditinggalkan. Karena kita kejar sesuatu yang tidak sepantasnya kita tinggalkan. Katanya Bapak Ibu, yang membuat orang itu mudah sakit hati itu kalau dirinya merasa penting. Begitu merasa penting, itu kita mudah sakit hati. Karena, kok saya nggak disambut, kok saya nggak disebut, saya. Nah, begitu kita merasa penting, siap-siap kecewa, siap-siap sakit hati. Nah, sekaligus ini kita belajar memohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai keikhlasan. Yang kedua, Bapak Ibu, di antara perkara yang bisa mengerus akidah kita adalah ujub. Hati-hati Bapak Ibu, orang-orang yang hebat itu hati-hati. Ini mudah terjangkiti ujub, kagum pada dirinya, kekayaannya, kehebatannya, ilmunya, pangkatnya, apalagi ketenarannya, viralnya. Ini sesuatu yang harus kita hindari. Maka Bapak Ibu, kalau kita hartanya sedikit, ilmunya sedikit, ya kadangkala itu satu sisi membuat kita selamat. Karena yang mau disombongkan apa itu Bapak Ibu? Yang mau disombongkan nggak ada. Peluang untuk sombong sangat kecil. Harta juga nggak punya, ilmu juga nggak seberapa, yang mau disombongkan apa Bapak Ibu? Akhirnya kita terhindar dari penyakit ujub. Termasuk hal-hal yang membuat ujub itu, Pak, kok hebat sekali ya ininya. Makanya belajar yang baik, usaha yang kuat. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sering Bapak Ibu dengar kata-kata itu? Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ini kalimat yang harus
kita hilangkan dalam hidup kita? Kalau mengatakan usaha, pasti tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sepintas benar. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebab akibat. Mau pintar belajar, mau kaya bekerja, ini sebab akibat. Mau kenyang ya makan, ini sebab akibat. Tapi yang berkehendak final adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua yang belajar lantas pintar, tidak semua yang bekerja lantas kaya. Bahkan guru kami Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau itu menjelaskan begini, memudahkan kami dalam memahami ini. Beliau mengatakan tidak semua orang yang menikah punya keturunan. Betul, dia sudah mengambil sebab dan dihalalkan oleh Allah, tapi tidak ditakdirkan misalkan di dunia. Berarti memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan yang paling utama. Hati-hati dengan kalimat itu. Kemudian kata-kata yang membuat ujub itu Bapak Ibu harus kita hilangkan. Belajar dari kesalahannya Qarun. Qarun itu kurang pintar apa? Ahli kimia. Hartanya sangat besar, sangat luas dengan ilmunya itu. Tapi ketika ditanya dari mana dia mendapatkan semua kekayaan itu, qala innama utituhu ala ilmin indi. Nah, ini hasil dari usahaku, ini hasil dari ilmuku. Maka hati-hati dengan ujub tadi. Beda jauh dengan Nabi Sulaiman, Bu. Diberi kekayaan yang sangat besar, kekuasaan yang tidak tertandingi setelahnya. La yang bali li ahadin min ba'di. Tidak ada orang yang mempunyai kekuasaan, kekayaan lebih Nabi Sulaiman. Karena sudah ditutup dengan doa beliau. Rabbi habli mulkan la yang bali li ahadin min ba'di. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Wah, ini sudah ditutup. Nabi Muhammad sungkan ya dengan doanya Nabi Sulaiman. La yang bagi li ahadin min ba'di. Tapi Nabi Sulaiman Bapak Ibu dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, dengan ilmunya, tidak lantas sombong, tidak lantas merasa besar. Justru ketika Nabi Sulaiman itu kagum, Bu, ketika baru berjalan dengan pasukannya, dia mendengar semut itu berkata kepada pasukannya, ya ayyatuhan namlu dkhulu masakinakum. Wahai semut, masuklah kalian ke lubang-lubang rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Nanti bisa jadi Sulaiman akan dan bala tentaranya menginjak kalian, sementara mereka nggak tahu kalau ada makhluk kecil seperti kita ini. Nabi Sulaiman tahu karena bisa bahasa semut asli loh nih, Bu. Bisa bahasa asli, ya. Bukan makoli loh. Benar-benar tahu bahasa semut ini Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman akhirnya kemudian beliau mengatakan bahwa qala hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liya beluani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku aku akan syukur atau kufur. Karena Bapak Ibu, segala pencapaian dalam hidup kita, semua prestasi, kekayaan, ilmu, jabatan, apapun yang ada dalam hidup kita yang membuat kita kagum, membuat kita bangga, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala hadza min indi rabbi. Semua ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza min fadli rabbi. Kalau dipuji orang, wah hebat ya Pak, ininya rumahnya hebat ya Pak,
kekuasaannya, ilmunya. Hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari Allah. Senti aja Bapak Ibu, terbentur otak kita, lupa semua Bapak Ibu. Jangan pernah bangga dengan ilmu yang tinggi, jangan bangga dengan harta yang besar, jangan pernah bangga dengan kekuasaan yang tinggi kalau tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, karena ujub perkara yang bisa menggerus keimanan kita. Di antara hal-hal yang bisa merusak keimanan kita adalah bersumpah kepada selain Allah. Karena saking yakinnya Anda mencuri apa tidak? Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak mencuri. Nah, ini nggak boleh Bapak Ibu. Man halafa bi ghairillahi faqad asyaraka. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Tapi ini kategorinya syirik kecil, atau boleh jadi karena dia nggak tahu. Demi Allah, demi Rasulullah, cukup demi Allah saja. Kalau kita bersumpah, cukup dengan bersumpah atas nama Allah, demi Allah, nggak usah ditambahi Rasulullah Bapak Ibu ya. Meskipun beliau adalah manusia paling mulia, Nabi dan Rasul yang paling utama, tapi tidak boleh kita bersumpah atas nama Nabi Muhammad. Bersumpah harus atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Allah bebas mau bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Tapi kalau kita sebagai makhluknya Allah tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, di antara hal yang bisa merusak keimanan kita adalah tatoyur. Nah, ini banyak sekali dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Percaya dengan suara burung gereja, burung perenjak. Wah, ini ada burung perenjak ini. Ada tamu yang akan datang. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Wih, Pak Menteri datang. Wih, Pak ini datang. Ini tadi ada suara apa? Ada suara gagak. Kayaknya ada yang mau meninggal ini. Nah, percaya kepada tatayur. Dulu orang Arab itu pakai burung, Pak. Burung itu dilepas. Kemana perginya? Kalau pergi ke kanan, dia akan safarnya ke kanan. Kalau pergi ke kiri, safarnya ke kiri. Bertatayur begitu. Atau ini banyak dalam kehidupan kita, Bu. Percaya dengan hal-hal yang sifatnya khurafat. Saya pernah, Bu, Pak, naik Gojek ke tempat Ibu di Magelang. Baru karena melewati jalan yang agak berbelok-belok, setiap kali ketemu dengan jembatan, saya perhatikan Pak Gojek ini ngebel, tit, klakson, kemudian klamit, Mbak, nyon sewu, Mbak. Ini termasuk hal-hal yang bisa mengikis keimanan kita. Harusnya tidak boleh Bapak Ibu punya keyakinan ini biar aman, biar gak kecelakaan. Termasuk di antara hal-hal yang membuat keimanan tergerus itu apa Bapak Ibu? Ketakutan yang luar biasa ketika nabrak kucing. Nabi naik motor, nabrak kucing, kemudian takut banget. Langsung diambil, kemudian dikuburkan. Nah, perhatikan, ya baik, benar, menguburkan itu baik, karena itu sudah meninggal dikuburkan. Tapi tidak perlu ditambahi dengan keyakinan kalau itu membawa sial. Kadang-kadang nggak adil Bapak Ibu. Nabrak kucing merasa takut, nabrak ayam biasa-biasa saja. Harusnya adil. Kalau kucing dikubur, ayam ya dikubur.
tanggung jawab kepada pemiliknya. Tapi kadang-kala karena ini khurafat yang sering terjadi. Sering pula Bapak Ibu, ketika sedang bersih-bersih, nyapu di rumah ibu, kejatuhan cecak. Takut, aduh, ada apa nanti ini? Nah, ini perkara-perkara yang bisa mengikis akidah kita. Ini tato ini banget Bapak Ibu. Merasa sial dengan kejatuhan cecak, merasa sial dengan nabrak kucing, kemudian mau berangkat ke sawah, ketemu ular, pulang lagi. Padahal sudah dibawakan renteng Pak, rantangnya udah penuh, tapi kok balik kenapa Pak? Tadi ketemu ular. Padahal memang sawah banyak ularnya, tapi karena keyakinan yang termasuk khurafat, ini yang harus kita hindari. Kemudian Bapak Ibu, di antara hal yang bisa mengikis keimanan kita itu adalah memakai jimat. Memakai ake Bapak Ibu. Pakai ake. Kalau sekedar aksesoris nggak masalah. Tapi kalau diyakini kalau nggak pakai ake itu jadi tidak berwibawa. Nah, kalau tidak pakai gelang, anting-anting, jadi tidak berwibawa dan macam-macam. Ini termasuk perkara yang bisa mengikis. Man allaqa syai'an, siapa yang mengikatkan sesuatu, menggantungkan sesuatu, ukila ilaihi, dia akan dibuat tergantung dengan benda tersebut. Dia akan, ketinggalan ini tadi akiknya, akhirnya terus pulang lagi, nggak jadi pengajian. Nah, ini termasuk hal-hal yang bisa menggerus keyakinan kita. Boleh Pak, punya akik boleh, punya keris juga boleh Pak. Tapi kalau diyakini itu memiliki kekuatan, memiliki keistimewaan, nggak boleh. Hanya Allah yang Maha Agung, hanya Allah yang memberikan kebermanfaat. Man allaqa syai'an ukila ilaihi. Kemudian di antara hal yang bisa merusak akidah kita itu fa innalau taftahu amala syaiton. Coba tadi nggak keluar, pasti nggak jatuh. Coba tadi manut dikandani, pasti nggak kecelakaan. Nggak boleh Bapak Ibu. Yang terjadi biarlah terjadi. Apa yang bisa kita lakukan kita perbaiki. Itu merupakan bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh. Coba tadi saya cepat-cepat ke sini, masih bisa ketemu, masih bisa ini, nggak kecelakaan. Tapi ya semua itu harus kita kembalikan kepada Allah. Fa innalau taftahu amala syaiton. Gak boleh kita mengatakan seandainya tadi. Menyesal, ini udah menyesal, tidak membuat balik plus merusak akidah kita. Tapi katakan walakin kul qadarullah. Ini sudah takdirnya Allah, wa masya'a fa'al. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, ya sudah. Yang terjadi biarlah terjadi. Apa yang masih bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Ya, misalkan nasi sudah menjadi bubur, ya buburnya kita tambah cakwe, kita tambah sambal, kita tambah kerupuk, kita tambah sambal goreng atau tempe dan lain sebagainya, biar semakin nikmat untuk belajar menerima takdir Allah dengan ridho. Ya, wardo bima qasamallahu lak, ridholah, terimalah dengan apapun yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Takun aghnan nas, kita akan menjadi orang yang paling kaya hatinya. Tapi syaratnya menerima dengan ridho ketentuan dari Allah. Hilangkan kata-kata seandainya, hilangkan kata-kata penyesalan, andai tadi begini, andai tadi begitu, andai dibuang. Tapi bismillah, yang terjadi kita terima, kita perbaiki sebisa kita. Kemudian Bapak Ibu, terakhir di antara hal-hal yang bisa merusak
keimanan kita itu sering terjadi. Untung kamu datang juga. Untung hadir di kopi ngaji. Kalau nggak dapat aram-aram. Untung ini tidak boleh dalam hal takdir kita. Tapi harus yang pertama alhamdulillah dulu. Kemudian baru untungnya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillahnya dulu. Masya Allah wa syi'ta. Ini nggak boleh. Allah berkehendak dan kamu. Untung ada kamu. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah. Kemudian jasanya Pak Polisi, jasanya bapak-bapak yang menjaga di ini, saya tidak jadi kecelakaan. Ini boleh. Masya Allah, summa kemudian, bukan dan. Ini hal-hal yang harus kita hindari. Meskipun terjadi dalam kehidupan kita, harus kita hilangkan. Bapak Ibu, terakhir saya ijazahi doa. Ijazahi doa kan nih? Karena ini penting Bapak Ibu. Hal-hal yang harus seperti ini kadang mungkin ada dalam keyakinan kita yang sudah lama bercokol di kehidupan kita. Perlu kita hilangkan. Doa pertama yang harus kita ingat-ingat, ya, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari syirik yang tidak kita ketahui. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini yang dari Nabi dalam Sahih Bukhari. Doa mohon kepada Allah dilindungi dari syirik yang tidak kita ketahui maupun syirik yang kita ketahui, agar dijauhkan. Nanti Allah akan hadiahkan ilmu amal yang dijauhkan dari syirik. Kemudian Bapak Ibu, kita ikuti doanya Umar bin Khattab agar menjaga amal sejak awal. Allahumma ja'al amali kullahu sholihah. Ya Allah, jadikan semua amalku ini amal soleh. Tidurnya jadi amal soleh, makan jadi amal soleh, bermain jadi amal soleh. Waj'alhu liwajhika khalison. Jadikan semua itu ikhlas untuk Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Jangan beri potensi untuk mencari pujian dari orang lain. Ini doanya Umar untuk menjaga hatinya. Allahumma ja'al amali kullahu sholihah waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Sekali lagi Bapak Ibu. Sekali lagi dapat payung ya Pak. Allahumma ja'al amali kullahu sholihah. Ya Allah, jadikan semua amalku ini amal soleh. Aktivitasku semuanya amal soleh. Waj'alhu liwajhika khalisan. Jadikan semua itu untuk mengharapkan wajah Allah dengan ikhlas. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Jangan jadikan seorang pun menjadi motivasi dalam amalku ini. Yang ketiga Bapak Ibu, ini penting kalau kejatuhan cicak Pak, agar tidak muncul perasaan sial. Ya, tidak muncul perasaan sial. Nabrak kucing, tidak muncul perasaan sial. Doanya adalah Allahumma la toiro illa toiruka wala khairo illa khairuka wala ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali yang Kau takdirkan. Wala khairo illa khairuka. Tidak ada kebaikan kecuali yang Engkau anugerahkan. Wala ilaha ghairuka. Ini menghilangkan sial, menjaga tauhid kita. Dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Gojek yang dulu pernah mengantar ke saya. Kalau dengar ini Bapak Ibu, jangan lagi baca klamit Mbah.
bukan tabi lanjut bah dan lain sebagainya, tapi diganti a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Berlindungnya kepada Allah, bukan kepada jin yang tinggal di jembatan, bukan jin yang tinggal di pohon. Karena kita akan klamit-klamit terus, Pak. Jin ada di mana-mana. Di rumah kita juga ada jin, di sini juga ada jin, Pak. Jin muslim ikut ngaji bersama kita, cuman kita nggak lihat. Doanya a'udzu apa diikuti ya Pak ya? A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Ada yang mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang sifatnya syirik yang tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjaga hati kita, menjaga amal dan ilmu kita, diridhoi untuk mendapatkan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diucapkan jazakumullah khair pada Ustaz Anang atas pengajian yang telah disampaikan. Selanjutnya sebelum tanya jawab kita buka, kami informasikan infak yang terkumpul pada hari ini sebesar 3.630.000 rupiah. 3.630.000 rupiah. Jazakumullah khair. Selanjutnya para jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang urusan niat Ustaz, tadi kan disampaikan bahwa ada doa yang untuk menjaganya. Yang saya tanyakan, kadang kita ketika melakukan amal soleh awalnya itu kita niatkan Allah. Dalam perjalanan waktu bahkan sekian tahun gitu ada perasaan yang ingin disampaikan atau diviralkan gitu Ustaz. Urusan menjaga niat itu yang bagaimana yang bisa membuat kita itu terjaga. Yang kedua tadi disampaikan bahwa ilmu kita itu alhamdulillah selamat ya dengan ilmu yang sedikit gitu tadi. Sepertinya seperti itu. Kalau tidak salah tangkap, tapi setan tidak akan diam Ustaz, bahwa dengan ilmu yang sedikit, bahkan dengan harta yang sedikit itu setan itu akan membuat kita itu bahkan sombong Ustaz. Kan lebih parah kan, sudah bodoh miskin sombong pula. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, jika ada seorang suami yang lebih takut sama istri daripada takut sama Allah, apakah itu sudah syirik? Karena jujur saya ini takut banget sama istri saya. Jadi mohon pencerahannya, apakah ini sudah perbuatan syirik atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana menjaga hati kita dan amal kita.
agar tidak terjatuh dalam riya. Ini sesuatu yang paling berat Bapak Ibu. Dan ini memang tidak bisa selamat kecuali pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan daya untuk menghindari kemaksiatan kecuali pertolongan dari Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad itu ketika beliau menjelang wafat, putranya itu mendampingi beliau. Kadang-kadang kan orang kalau sudah sakaratul maut itu posisinya sudah kadang sadar, kadang tidak, itu kan berganti berangsur-angsur itu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan ba'du. Belum. Kemudian enggak sadar lagi. Kemudian ketika sadar, putranya bertanya, "Wahai ayah, tadi kenapa Anda mengatakan belum? Itu kenapa?" "Oh, tadi itu syaitan datang. Syaitan, iblis datang menggodaku. Laqad fusta minni ya Ahmad. Engkau telah lolos dari godaanku ya Ahmad." Ketika diuji dengan rezim yang diktator, beliau sukses, berhasil, teguh mempertahankan imannya. Ketika diuji dengan penguasa yang loyal kepada Imam Ahmad, beliau juga teruji, tidak lantas larut dalam posisi sulit, mudah, susah, kaya, miskin, semua dilalui. Kata Imam Ahmad, belum itu setan menggoda agar muncul ujub dalam dunia Imam Ahmad. Akhirnya beliau mengatakan bahwa tidak akan selamat sebelum saya meninggal. Kalau meninggal itu baru sudah selesai. Tapi kalau belum meninggal itu setan masih akan terus datang Bapak Ibu. Karena amalnya sekarang tapi menjaganya sampai tutup usia kita. Maka kita betul-betul butuh sekali dengan doa itu tadi, agar Allah menjaga hati kita sampai akhir kita hanya untuk Allah. Mungkin betul Bu, yang kita lakukan benar-benar karena Allah. Jam 3 bangun, sholat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar. Tapi pagi harinya kita ceritakan sendiri. Nah itu kan akhirnya yang tadinya ikhlas, betul-betul ikhlas jadi berkurang. Boleh menceritakan dalam niatan untuk memotivasi orang, mengingatkan orang. Tapi kalau niatnya ingin ada keinginan dipuji, keinginan dihormati, keinginan diwahkan oleh orang lain, ini yang harus kita hindari. Ini sesuatu yang penting untuk kita jaga. Kemudian yang kedua, maksudnya ilmunya sedikit, nggak bisa sombong, itu dalam hal ini Bu, tidak bermaksud tidak harus belajar, justru harus belajar terus. Karena dengan semakin kita mengilmui, semakin kita belajar, semakin kita akan terhindar dari keterperosokan tadi. Karena setan akan terus datang, maka senjatanya adalah ilmu dan amal. Amalkan ilmu yang kita dapatkan dan ilmui amal yang kita lakukan. Jangan sampai amal hanya ikut-ikutan, tapi harus didasari. Ini dasarnya apa? Perintahnya seperti apa? Karena ibadah itu tidak boleh kecuali ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus sesuai dengan ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting untuk kita beri semangat terus. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini yang ditunggu-tunggu, karena siapa yang tidak takut dengan istrinya? Ini kalau diminta angkat tangan Bapak Ibu. Saya kira berbahaya karena direkam Pak. Atau ibu-ibu baik yang hadir ya kan. Tapi alhamdulillahnya Bapak Ibu,
takut itu dibagi dua macam. Ada yang sifatnya takut yang manusiawi. Takut kepada singa itu tidak syirik, Pak. Nah, sudah tahu jawabannya Bapak Ibu ya? Saya tidak mengatakan ibu singa loh, Pak. Takut kepada harimau, kepada singa, kepada ular itu manusiawi. Nah, ini bisa ditafsirkan masing-masing Bapak Ibu gitu. Karena memang ada takut yang manusiawi dan itu tidak menggugurkan keimanan. Tapi kalau takut yang menjadikan kita semakin jauh kepada Allah, itu takut yang membuat kesyirikan. Maksudnya Bapak Ibu, takut kepada selain Allah itu menjadikan kita semakin menjauh dari hal itu. Tapi kalau takut kepada Allah menjadikan kita semakin mendekat, bertakarub kepada Allah. Man kana lillahi a'raf, siapa yang semakin paham mengenal Allah, kana bihi akhwaf, akan semakin takut. Takut kepada Allah itu beda dengan takut kepada selain Allah. Kalau takut pada selain Allah kita menjauh, nggak mau ketemu, nggak mau selalu menghindar. Tapi kalau takut pada Allah pengen ketemu terus, rindu dan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Pertanyaan ketiga tidak dijawab dengan panjang lebar, takut saya salah ucap. Oh, Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz Anang atas jawaban yang sudah diberikan. Alhamdulillah, kita sudah tiba di penghujung acara kopi ngaji ini, dan marilah pengajian kopi ngaji pada hari ini kita tutup dengan melapangkan hamdalah bersama-sama. Amin. Selamat undur dan semoga selamat sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.